Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat senjata atau kunai milik dari Minato. Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan saya klik adalah tombol ellipse. Kita klik karena kita akan membuat sebuah lingkaran. Tapi di sini saya akan membuatnya sedikit lonjong, berbentuk elips seperti ini. Kita klik tahan ke bawah. Oke, sudah cukup. Nah, kemudian saya akan menggunakan ujung dari gambar kertas ini sebagai titik tengahnya. Jadi saya tidak akan memberi warna untuk objek yang pertama ini, sehingga saya bisa menempatkannya dengan pas seperti ini. Lihat, kita tempatkan titik tengah dari lingkarannya Pak, tepat di ujung titik dari bentuk rectangle ini. Kemudian kalau sudah seperti itu, teman-teman boleh memberinya warna. Kita beri warna kuning. Kemudian selanjutnya kita akan membuat satu objek lagi, satu buah lingkaran. Kita hanya tinggal mengkopinya saja. Kita klik tools copy, kemudian paste. Nah, seperti ini. Saya akan coba hilangkan dulu warnanya, karena saya juga akan menggunakan metode yang sama. Saya tempatkan titik tengah ini tepat pada garis yang sudah ada. Oke, cukup. Kemudian kalau sudah serasa cukup, kita beri warna juga. Kemudian kita pindahkan dengan gunakan tombol keyboard seperti ini. Kita perbesar terlebih dahulu. Nampaknya kurang sedikit besar. Ya, cukup, kita pindahkan seperti ini. Teman-teman boleh memberinya warna. Kita beri warna orange. Nah, selanjutnya kita copy kedua objek ini dengan teman-teman bisa pertama kita klik objek yang pertama, kemudian klik dan tahan tombol shift yang ada pada keyboard. Klik dan tahan, kemudian klik objek yang kedua. Maka dengan begini kedua objek ini sudah terseleksi. Teman-teman tinggal klik copy lagi, kemudian paste. Jadi objeknya sudah terseleksi. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah teman-teman bisa melakukan teknik yang tadi untuk menyeleksi kedua objek ini atau dengan cara yang kedua. Kita klik dan tahan tombol mouse kiri, blok seluruhnya seperti ini sehingga keduanya terseleksi. Kemudian klik tools back minus front, kita klik sehingga nanti sisa dari objek pertama yang tersisa. Jadi objek keduanya hilang dan hanya menyisakan sebagian dari objek yang pertama. Baik, sekarang kita fokus di objek yang kedua. Untuk objek berwarna oranye ini kita akan sedikit perbesar lagi. Kemudian kita tempatkan berada pas di tengahnya seperti tadi. Kita akan coba memposisikannya supaya dia tepat berada di tengah. Saya akan menghilangkan warnanya seperti ini. Sudah berada di tengah. Kemudian jika sudah pas serasa berada pada posisinya, sudah simetris seperti ini, teman-teman blok lagi seperti tadi. Dan kemudian klik kembali back minus front. Dengan begini hanya menyisakan satu objek ya, sama seperti objek yang pertama. Kita pisahkan terlebih dahulu. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita
mengklik tombol polygon. Kita klik. Kalau di sini ada tertera angka 5, teman-teman ubah menjadi angka 3 karena kita akan membuat segitiga. Jadi kalau angkanya 5, maka dia akan berbentuk seperti prisma segi 5 seperti itu. Jadi kita akan buat segitiga. Kita enter, kita buat segitiga seperti ini. Teman-teman boleh memberinya warna dengan warna yang diinginkan supaya terlihat beda seperti ini. Kemudian kita akan memutar posisinya. Kita akan beri 90 derajat. Oh, ternyata salah, terbalik. Saya akan memberinya posisi 180 derajat. Saya akan beri 90 derajat lagi. Ternyata setiap pemberian sudut dia mengarah ke sebelah kiri. Jadi saya akan berikan 270 derajat. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya saya akan memindahkannya. Ingat, ujung dari segitiga ini tepat berada di garis sebagai acuan bahwa objek ini akan berada di sumbunya seperti itu. Kita tarik. Nah, seperti ini contohnya. Kalau sudah, teman-teman bisa mengkopinya terlebih dahulu. Kita copy, kemudian paste. Karena kita juga akan melakukan hal yang sama pada objek yang kedua. Seperti ini. Saya akan memposisikannya terlebih dahulu biar pas. Kita beri warna yang berbeda. Seperti ini contohnya. Kita fokus lagi di gambar yang pertama. Kita akan blok kedua objek ini, objek pertama dan objek segitiga pertama. Kita blok. Kemudian kita klik icon weld, tools weld, sehingga nanti kedua objek ini bisa menjadi satu kesatuan yang bergabung seperti ini. Sekarang kita fokus di objek yang kedua. Kali ini saya akan sedikit memperbesar ke gambar segitiganya. Kita klik dan tahan pada bagian ujungnya sehingga dia akan bergerak memperbesar secara bersamaan. Seperti ini. Saya akan menempatkannya supaya pas lagi. Oke, sudah cukup. Kita beri warna orange lagi. Kemudian kita blok. Dan kita akan melakukan hal yang sama. Kita klik weld. Sehingga objeknya menyatu seperti tadi. Sekarang kita akan gabungkan kedua objeknya. Sehingga dia berada pada posisi yang sama. Kalau objek yang kedua menutupi objek yang pertama, yang akan kita lakukan adalah kita klik kanan pada objek yang kedua. Kemudian kita pilih order. Kemudian kita klik to back of layer. Sehingga objek yang pertama yang berada di atas. Seperti ini. Kemudian kita klik objek yang pertama. Kita taruh posisinya tepat berada pada objek yang kedua. Sehingga bisa menutupi seperti ini. Teman-teman bisa memposisikannya. Oke, nampaknya sudah cukup. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah saya akan membuat bagian pegangannya. Kita gunakan polygon tool lagi. Tadi sudah berbentuk segitiga, sudah cukup. Kita akan memberinya warna biru.
Akan saya coba merah saja, magenta, supaya terlihat jelas. Kita beri 270 derajat seperti ini. Akan kita pindahkan ke sini. Teman-teman bisa memposisikannya. Kemudian kita copy dan kita paste. Setelah itu kita akan membuatnya menjadi mirror sehingga dia berbalik ke berlawanan arah. Ini ternyata. Kita posisikan. Oke, cukup. Kemudian kita akan gunakan rectangle tool. Kita klik rectangle tool dan akan kita buat objek kotak seperti ini. Sudah cukup. Kita perkecil sedikit. Oke, sekarang saya akan menzoomnya karena saya akan melakukan sedikit membuat agar terlihat seperti membengkok pada bagian rectangle ini. Kita klik shape tool. Kita klik pada bagian tengahnya. Kemudian klik kanan. Kemudian kita klik cover to curve. Cover to curve. Kita klik pada bagian tengahnya seperti ini. Kemudian klik dan tahan geser. Oh maaf, ternyata masih belum. Kita ulang sekali lagi. Kita klik pada bagian tengahnya. Kita klik kanan. Kemudian pilih to curve. Kita klik seperti ini. Kemudian kita klik dan tahan sehingga dia membentuk sedikit bengkok seperti ini. Saya akan lakukan hal yang sama pada bagian yang belakangnya. Kita klik pada bagian tengahnya. Kita klik kanan. Pilih to curve. Klik dan geser seperti ini. Sudah cukup. Saya akan mengecilkan posisinya. Sekarang saya akan membuat memberinya warna supaya terlihat berbeda. Seperti ini. Kita buat sebuah lingkaran. Oh maaf, maksud saya akan menghapus ujungnya terlebih dahulu. Seperti ini, saya akan hapus. Kita beri rectangle di sini. Kemudian teman-teman blok dari ujung sini sampai ke bawah sehingga menutupi pada bagian rectangle dan segitiga yang ada di sini. Perhatikan, kita blok. Jadi yang terseleksi adalah rectangle ini dan segitiga. Kemudian kita klik back minus front lagi. Sehingga ujungnya akan menghilang. Kalau untuk segitiga yang bagian ini, kita hanya tinggal klik kanan. Kemudian kita pilih order. Dan kita pilih behind back to off layer. To back of layer. Sehingga dia akan tertutup oleh bagian yang sudah ada. Kita akan buat sebuah lingkaran seperti ini. Teman-teman boleh memberinya warna lagi. Kemudian kita copy, kita paste. Sekarang kita punya dua objek. Kita beri warna yang berbeda lagi. Kita perkecil. Jadi maksud saya membedakan warna-warna ini adalah supaya kita bisa melihat antara objek yang pertama dan objek yang kedua, seperti itu. Teman-teman boleh blok terlebih dahulu, kemudian klik back minus front lagi, sehingga oh maaf, ada yang terbawa ternyata. Kita klik Ctrl plus Z untuk mengembalikannya seperti semula. Kita taruh di tempat yang lain, kita blok seperti ini, kemudian kita klik back minus front. Lihat, bagian tengahnya sudah hilang. Sekarang kita posisikan lingkarannya berada di sini. Sekarang kita akan fokus pada bagian ujung dari sabit yang ada. Kita klik
namanya Bezier Tool. Ini dia Bezier Tool. Kita klik pada bagian ujungnya dan klik lagi pada ujung yang satunya. Seperti ini. Kita lakukan hal yang sama. Klik lagi Bezier Tool-nya. Nah, seperti ini. Udah. Oke, saya akan perkecil tampilannya. Kemudian yang akan saya lakukan adalah saya akan memblok seluruh gambarnya. Kemudian kita klik group sehingga menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika kita menggerakkannya, dia akan ikut serentak bersamaan dan tidak terpisah-pisah lagi. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa memberinya warna. Teman-teman bisa klik pada bagian Smart Fill. Kita klik pada bagian Smart Fill. Kita beri warna hitam. Kita beri warna orange. Pada bagian ini kita beri warna hitam. Sedikit abu-abu. Nah, jadi inilah kunai milik Minato. Teman-teman bisa membloknya terlebih dahulu, kemudian kita perkecil. Nah, ini adalah salah satu trik bagaimana cara membuat kunai milik Minato. Kita ubah teksnya. Nah, baik, itu saja untuk saat ini yang bisa saya beritahu. Jadi untuk teman-teman setelah jadi silahkan di save dan bisa memberinya berbagai macam atribut seperti tulisan dengan kanjinya. Tentu saja teman-teman bisa menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan pengisian tulisan atau memberinya simbol Konoha dan yang lainnya. Baik, itu saja tutorial dari saya tentang bagaimana cara membuat kunai milik Minato. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.